Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, kita akan mencoba nih ya menyelesaikan permasalahan kasus-kasus tentang bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas soal tentang volume kubus ya. Volume itu apa sih? Nah, sebelum kalian tahu nih, lanjut tentang rumus-rumus dari bangun ruang, kalian harus tahu bahwa volume itu biasanya kita berbicara tentang isi sebuah objek 3 dimensi dari sebuah bangun ruang, ya. Nah, permasalahan pembelajaran bangun ruang ini sejak SD sudah sering kalian temukan, ya. Oleh karena itu nanti di tingkat SMK ini akan banyak penyajian soal-soal hot atau soal-soal yang lebih kompleks tentang bangun ruang. Oke, lanjut aja. Yang pertama, kita akan membahas tentang volume kubus. Volume kubus itu rumusnya S kali S kali S kali S, ya. Atau kita bisa tulis dengan sisi pangkat 3, atau bisa juga kita tulis dengan R pangkat 3 ya, rusuk pangkat 3 gitu ya. Biasa ada yang bilang rusuk, ada yang bilang sisi, itu boleh saja ya. Nah, sekarang kita ke soalnya. Diketahui volume kubus A adalah 729 cm3 jika panjang rusuk kubus B adalah sepertiga. Nah, sepertiga dari rusuk A. Berapakah volume kubus B? Nah, sekarang kita lihat di sini ada kubus A, kemudian di sini ada kubus B, ya. Kubus A ini terdiri dari R ya. R-nya belum diketahui, tapi yang diketahui adalah volumenya. Volumenya adalah 729 cm3 ya. Kalau gitu kita cari R-nya aja dulu ya. Maka untuk mencari nilai R adalah akar dari 729, akarnya yang akar 3 ya, adalah 9, karena 9 kali 9 kali 9 itu adalah 729 ya, sehingga didapat rusuk kubus A adalah 9. Nah, sekarang di sini rusuk kubus B adalah sepertiga dari rusuk A. Maka rusuk B ya, rusuk B adalah sepertiga dari rusuk A. Berarti sama dengan sepertiga kali 9. Hasilnya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah volume kubus B. Maka volume kubus B adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3. Maka volumenya adalah 27 cm3. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang volume balok. Nah, volume balok. Yang kedua, kita akan bahas volume balok. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, coba di sini. Sebuah peti berbentuk balok memiliki panjang 200 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 150 cm. Jika setiap sisinya memiliki ketebalan 10 cm, berapakah volume peti tersebut yang bisa diisi? Nah, ingat, kalau sebuah objek dia memiliki ketebalan, maka sisi tebalnya itu tidak bisa memuat sebuah volume atau isi ya. Maka dari setiap panjang, lebar, dan tingginya ini harus dikurangi dulu dengan tebalnya ya. Nah, setiap ketebalan dari sebuah sisi atau bidang itu biasanya ada 2 yang akan kita kurangi ya. Nah, di sini ada panjang. Nah, ini kalau kita lihat sisi panjang, berarti panjangnya ini harus dikurangi kanan sama kiri ya. Kalau lebar berarti depan sama belakangnya. Kalau dia tinggi berarti dia dikurangi atas sama bawahnya ya. Atau kita seperti ini, Ibu buatkan dulu.
Nah, ini balok. Anggap aja bagus ya. Nah, di sini panjang, di sini lebar, di sini tinggi ya. Jadi kalau dia panjang, atau baloknya ini kita dirikan ya, dirikan gitu, dibalikin yang ini ada di alas di bawah. Nah, ini kalau panjang berarti dia ini kanan sama kiri nih. Tebal yang ada di sini dengan tebal yang ada di sini, atau ini atas sama bawah gitu ya. Nah, ini kalau kita balikan berarti ini panjangnya dikurangi ini kanan sama kiri lah ya. Kanan sama kiri. Nah, kalau lebar, berarti lebar nih depan sama belakang ya. Lebar dikurangi depan, dikurangi belakang. Maksudnya ini dikurangi sisi tebalnya ya, karena tebal ini tidak bisa memuat volume. Nah, kalau tinggi, maka tinggi dikurangi atas sama bawah. Ya, atau biasanya Ibu kalau menyelesaikan pasti kalau dari volume balok, kalau dia ada sisi tebalnya, berarti dikurangi 2 kali tebalnya ya. Berarti panjangnya di sini 200 dikurangi 10 dikurangi 10, 180 ya. Lebarnya 100 dikurangi 10 dikurangi 10 adalah 80. Tingginya 150 dikurangi 10 dikurangi 10 adalah 130 ya. Maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. 180 kali 80 kali 130. Hasilnya adalah 1.872.000 cm kubik. Kalian boleh coba ya, siapa tahu Ibu salah ngitung. Nah, ini. Oke, yang ketiga. Oke, kita akan bahas tentang volume prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Nah, kita coba lihat soal yang sedikit hot ya. Sebuah prisma segitiga setinggi 10 cm memiliki volume 80 cm. Jika dua dari rusuk pada alas, nah, jadi dua rusuk alasnya ini berbentuk segitiga memiliki panjang yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat alasnya dulu ya. Kenapa kita harus bahas alas? Karena prisma berkaitan dengan luas alas. Jadi kita harus lihat dulu nih. Katanya alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Ya, memiliki panjang yang sama membentuk sudut siku-siku. Kita anggap berarti kalau kita lihat di sini ada R1 gitu ya, ada rusuk 2 dan rusuk 3 kan gitu. Jika dua dari rusuk alas berbentuk segitiga memiliki panjang yang sama. Oke, berarti R sama dengan R2 ya. Memiliki panjang rusuk yang sama. Berarti artinya rusuk 1 sama dengan rusuk yang kedua. Nah, kalau kita lihat luas alas kan ini disebut dengan alas, di sini disebut dengan tinggi gitu ya. Maka kalau kita mencari luas alas dari sebuah segitiga, itu adalah kan alas kali tinggi bagi 2, ya. Betul? Atau setengah alas kali tinggi. Nah, berarti kalau alas sama tingginya ini nilainya sama, ya, berarti atau kita R-nya sama dengan R2, berarti boleh kita tulis dengan setengah kali R pangkat R1 pangkat 2. Kan R1 kali R1 nilainya sama dengan R1 kali R2 ya. Misalnya di sini 4, di sini alasnya 4, tingginya 4 kan sama-sama 4 kali 4 gitu, sama ya, atau 4 pangkat 2, atau di sininya misalnya 5 atau 3 itu sama, berarti nilai R1-nya itu pangkat 2. Boleh ya, karena kalau R1 kali R2 itu sama dengan R1 pangkat 2. Karena nilainya kebetulan di sini soalnya adalah sama. Nah, kemudian, maka kalau kita masukkan langsung nih ya, di sini kan diketahui apa nih? Volumenya 80 cm kubik, kemudian ada tingginya adalah 10 cm.
Nah, yang ditanya adalah panjang salah satu rusuknya, ya. Panjang R1 atau R2-nya nih, salah satunya boleh ya. Berarti volume sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, kita masukkan volumenya di sini 80 cm. Luas alasnya berarti setengah kali R1 pangkat 2 gitu ya, dikali tingginya 10. Oke, nah sekarang ini kita kalikan dulu ke sini. Sisa 5 ya, berarti 80 sama dengan R1 pangkat 2 kali 5. R1 pangkat 2 sama dengan 80 dibagi 5. Sama dengan 16. Berarti untuk mencari R1 sama dengan akar dari 16 adalah 4. Ya, berarti salah satu rusuknya adalah nilainya 4 ya. Berarti di sini adalah 4, di sini juga sama dengan 4. Oke, itu ya. Oke, itu pembahasan kubus, balok, dan prisma. Nanti kita akan lanjut dengan bangun ruang yang lainnya. Oke, jangan lupa di-subscribe dan like dan komen dari video tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.